Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembelajaran kita kali ini masuk ke materi vektor. Ini adalah termasuk matematika peminatan, ya. Kita akan mulai dari pengertian dulu ya. Di bagian A kita akan memahami tentang pengertian atau istilah-istilah yang nanti akan kita pakai di dalam materi vektor ini ya. Yang pertama, definisi vektor. Nah, vektor itu adalah ruas garis atau bisa dibilang segmen, ya, ruas garis itu adalah segmen berarah. Jadi ruas garis atau segmen yang memiliki arah. Nah, jadi seperti ini. Nah, O, ini ya, O di sini adalah titik pangkal atau titik tangkap. Nah, A letaknya di sini itu adalah titik ujung atau bisa dibilang titik terminal. Lambang vektor bisa dituliskan seperti ini ya. Vektor OA ya, dari titik pangkal ke titik ujung. Ya, ini panahnya jelas ya, dari titik pangkal ke titik ujung. Oke. Karena kita memakai titik pangkal dan titik ujung, berarti ini O-nya besar, A-nya juga besar. Ya. Atau bisa dituliskan lambang vektor adalah dengan A kecil seperti ini. Ya. Kalau mau ditulis dengan titik pangkal dan titik ujung harus O besar, A besar, kemudian arahnya, panahnya ini ya dari titik pangkal ke titik ujung, atau kalau mau dituliskan dengan huruf yang kecil seperti ini, A kecil, jangan lupa juga diberikan panah ya. Ini menunjukkan arah ya. Karena apa tadi? Definisi vektor adalah ruas garis yang berarah. Jadi arahnya nanti akan diperhitungkan ya. Panjang atau besar vektor ya. Jadi nanti ada istilah panjang vektor itu sama dengan besar vektor ya. Ini kan vektor kan memiliki panjang ya. Nah, ini atau juga memiliki besar ya. Nah, dituliskan adalah nilai mutlak dari vektor OA ya. Atau bisa dituliskan seperti ini, nilai mutlak dari vektor A ya, vektor A kecil. Vektor ditentukan oleh besar dan arah ya. Jadi kita dalam membahas vektor ini selalu akan ditentukan nanti besar dan arah ya. Pasti vektor berhubungan dengan besarnya vektor itu berapa dan arahnya vektor itu kemana ya. Jadi ini harus dipahami baik-baik ya. Sekarang ke bagian kedua, dua vektor dikatakan sama ya. Jadi kalau ada dua vektor itu dikatakan sama jika besar dan arahnya sama ya. Jadi kalau vektor dikatakan sama itu besarnya sama, arahnya juga sama tanpa kita lihat kedudukannya ya, tanpa melihat kedudukannya. Maksud kedudukannya itu misalnya satunya itu di atas, satunya misalnya di bawah, misalnya seperti itu ya. Tuh, contoh A B C D suatu jajar genjang ya. Ini A B C D suatu jajar genjang, lihat ya. Panjang vektor yang sama itu adalah vektor AD ya. Vektor AD itu yang ini sama dengan vektor BC itu yang ini. Ingat, vektor AD itu tidak sama dengan vektor CB. Kenapa? Karena arahnya dari vektor AD tidak sama dengan arahnya dari vektor CB. Ya kan? Vektor AD arahnya ke atas, vektor CB kan arahnya ke bawah. Jadi itu berbeda. Ya, ingat, vektor itu ditentukan oleh besar dan arah. Oke, panjang vektor yang sama adalah vektor AB itu sama dengan vektor DC. Ya, vektor AB itu sama dengan vektor DC. Ingat juga berarti vektor AB itu tidak sama dengan vektor CD karena arahnya berbeda. Ya, seperti itu. Ketiga, lawan atau negatif. Ya, lawan suatu vektor atau negatif suatu vektor, vektor A adalah suatu vektor yang panjangnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Ya, jadi panjangnya atau besarnya itu sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Oke,
dari contoh yang nomor 2 tadi, ya, contoh di atas yang jajar genjang ini, vektor AB merupakan lawan atau negatif dari vektor CD. Ya. Vektor AB, ya, arahnya dari kiri ke kanan ini, adalah negatif atau lawannya dari vektor CD. Karena apa? Vektor CD adalah dari C ke D. Pangkalnya C, ujungnya D. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, dapat ditulis vektor AB sama dengan negatif vektor CD atau sama dengan negatif vektor BA. Ya, vektor AB itu sama dengan negatif vektor CD, ya kan? Karena vektor AB kan sama dengan vektor DC. Oke ya. Berarti vektor AB sama dengan negatif vektor CD. Vektor AB adalah negatif dari vektor BA. Ya, seperti itu. Contoh yang lain, vektor DA, ya berarti vektor DA itu perhatikan yang dari D, ini titik pangkalnya, ini A-nya jadi titik ujungnya ya. Vektor DA itu sama dengan negatif dari vektor BC, ya, arahnya kan berbeda ya, sama dengan negatif dari vektor AD. Ya, perhatikan gitu ya. Yang keempat, vektor 0. Ya, disimbolkan seperti ini ya. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 dan tidak memiliki arah tertentu. Jadi besarnya vektor ini atau panjangnya vektor ini 0 dan dia tidak memiliki arah tertentu. Vektor 0 itu hanya berupa suatu titik. Yang kelima, vektor satuan A, ya, dilambangkan E topi A seperti ini ya, adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Ya, namanya juga vektor satuan. Jadi panjangnya atau besarnya hanya satu satuan dan searah dengan vektor A. Ya, jadi vektor satuan itu panjangnya hanya satu satuan, arahnya sama dengan vektor A-nya. Jadi seperti ini. Misalnya panjang vektor OA, ya, atau dituliskan kalau simbolnya panjang atau besar vektor OA kan seperti ini ya, nilai mutlak dari vektor OA adalah 4 satuan. Oke, seperti ini. Ini vektor OA, ini titik pangkalnya O, titik ujungnya A, 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini ya, hanya yang seperti ini satu satuan. Ini satu satuan, ini adalah vektor satuan dari vektor OA atau E topi OA. Seperti itu. Selanjutnya, yang keenam adalah jumlah vektor. Vektor A dan vektor B. Atau vektor A ditambahkan vektor B. Kita nanti akan mempelajari ada dua aturan ya. Yang pertama adalah mengenai aturan segitiga dulu. Ya, yang A aturan segitiga. Caranya adalah himpitkan ujung dari vektor A dengan pangkal vektor B. Jadi kalau di sini ada vektor A, ya di sini 4 satuan, ini ada vektor B 2 satuan ya. Vektor A seperti ini, vektor B seperti ini. Berarti kita himpitkan ujung dari vektor A, berarti ujungnya vektor A itu ini, dengan pangkalnya vektor B, berarti pangkalnya vektor B di sini. Oke, vektor B arahnya ke sana, sehingga kita dapatkan ini adalah vektor A ditambahkan vektor B. Ya, jadi vektor A tambahkan vektor B adalah vektor yang berpangkal di pangkalnya A. Oke, ya ini di pangkalnya A kan ya. Dan berujung di ujungnya vektor B. Oke, seperti itu. Kalau menggunakan aturan segitiga. Selanjutnya adalah jumlah vektor. Ya, kita lanjutkan ke bagian B aturan jajar genjang. Caranya adalah himpitkan pangkal dari vektor A dan vektor B. Kemudian buatlah jajar genjang dengan sisi vektor A dan vektor B. Jadi ini vektor A. Kita himpitkan pangkal vektor A dengan pangkalnya vektor B. Oke. Kemudian kita buat jajar genjang dengan sisi vektor A dan vektor B.
Ini dari sisinya vektor B, ini sisinya vektor A. Nah, kemudian ini adalah vektor A ditambahkan vektor B. Ya. Jadi segmen berarah diagonal jajar genjang, ini adalah diagonal jajar genjang ya. Yang berpangkal di pangkalnya vektor A dan vektor B, ya, yang berpangkal di pangkalnya vektor A dan vektor B, ini kan pangkalnya vektor A dan vektor B, merupakan vektor A ditambahkan vektor B. Seperti ini. Ini kalau menggunakan aturan jajar genjang. Selanjutnya, kita pahami sifat penjumlahan vektor. Ya. Ada sifat komutatif, vektor A tambahkan vektor B itu sama dengan vektor B tambahkan vektor A. Ini misalnya vektor A-nya ini, ya kan? Ini vektor B, vektor C. Berarti vektor A tambahkan vektor B, hasilnya ini ya, vektor A tambahkan vektor B seperti ini. Akan sama juga dengan vektor B ditambahkan vektor A. Nah, lihat ya, vektor A tambahkan vektor B, arahnya dan besarnya sama. Oke ya, seperti itu. Oke. Kemudian bersifat asosiatif, ya, bersifat asosiatif. Ini adalah vektor A tambahkan vektor B, kok ditambahkan vektor C, hasilnya adalah vektor A tambahkan vektor B ditambahkan vektor C. Akan sama dengan vektor A ditambahkan vektor B tambahkan vektor C. Hasilnya adalah vektor A tambahkan vektor B tambahkan vektor C. Ya. Hasilnya ini kan besar dan arahnya kan sama. Oke. Selanjutnya, diketahui vektor A, vektor B, vektor C adalah vektor-vektor yang tidak saling sejajar. Ya. Vektor A, vektor B, dan vektor C dapat membentuk segitiga jika salah satu vektornya merupakan jumlah dari dua vektor yang lain. Misalkan di sini ini ada vektor A, ini vektor B, ini vektor C ya. Misalkan vektor A itu sama dengan vektor B tambahkan vektor C, atau vektor B sama dengan vektor A tambahkan vektor C. Oke, saya pakai yang di depan ini ya. Vektor A sama dengan vektor B tambahkan vektor C. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Lihat ya. Vektor A ini adalah hasil dari vektor B ditambahkan vektor C. Ya, kalau menggunakan aturan segitiga, kan digambarkan seperti ini. Benar ya? Jadi sesuai ya. Vektor-vektor yang tidak saling sejajar, lihat vektor A, vektor B, vektor C tidak saling sejajar. Vektor A, vektor B, dan vektor C dapat membentuk segitiga jika salah satu vektornya merupakan jumlah dari dua vektor yang lain. Ya, vektor A adalah jumlah dari vektor B dan vektor C. Seperti itu. Kemudian, jumlah ketiga vektornya merupakan vektor 0. Ya. Kalau vektor A kita tambahkan dengan vektor B, kita tambahkan dengan vektor C, itu akan menghasilkan vektor 0. Masuk ke bagian 7, ya. Selisih vektor A dan vektor B. Mau dituliskan vektor A dikurangi vektor B. Ini misalnya vektor B, ini vektor A. Berarti kalau vektor A dikurangi vektor B adalah sama dengan vektor A ditambahkan negatif dari vektor B. Ya, tadi sudah kita bahas tentang vektor negatif. Ini adalah vektor A. Vektor B negatif dari vektor B, ini ya, lihat ya. Besarnya masih sama tapi arahnya yang berbeda. Ya. Oke, kita akan gambar menggunakan ini aturan segitiga ya. Ini pangkalnya vektor A, ini ujungnya vektor A, ini pangkalnya vektor B, ini ujungnya vektor B. Berarti ini adalah vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A tambahkan negatif vektor B. Seperti itu. Kita lanjutkan ya, contoh yang lain untuk selisih vektor. Ini vektor AB, ini vektor AC. Sekarang kalau ditanya ya, vektor AB dikurangi vektor AC itu sama dengan vektor AB ditambahkan negatif vektor AC. Ya. Jadi kalau digambarkan, ini kan vektor AB, ini vektor AC tadi. Negatif vektor AC adalah arahnya kan kemari. Ya, arahnya kan berbeda ya. Kalau vektor AC kan tadi dari kiri ke kanan, berarti negatif vektor AC arahnya dari kanan ke kiri. Oke. Ini menjadi
vektor AB ditambahkan negatif vektor AC. Seperti itu. Atau kita bisa buat ya, vektor AB kurangi vektor AC itu kan sama dengan vektor AB tambahkan vektor CA. Ya. Negatif vektor AC itu kan sama dengan vektor CA. Ya, berarti bisa kita buat vektor CA tambahkan vektor AB jadinya vektor CB. Ya. Vektor CA tambahkan vektor AB sama dengan vektor CB. Ya. Kalau mudah melihatnya ini kan pangkalnya, ini jadinya nanti ujungnya ya, titik pangkalnya C, titik ujungnya B. Berarti titik pangkalnya C, titik ujungnya B. Seperti itu. Kalau digambar, ini adalah vektor CA ya. Kemudian ini adalah vektor AB ya, vektor CA tambahkan vektor AB menjadikan vektor CB dengan aturan segitiga. Oke. Hasil kali vektor A dengan skalar M adalah ya, skalar M jadi suatu skalar ya. Jadi hanya memiliki besar saja ya, tidak memiliki arah. Oke. Vektor yang besarnya M ya, vektor yang besarnya M ya, tulis simbolnya ini ya, nilai yang betul M kali besarnya vektor A dan arahnya tergantung pada tanda M. Oke. Yang pertama, jika M lebih besar dari 0, berarti M dikalikan vektor A, itu jadinya searah dengan vektor A. Kalau M sama dengan 0, itu berarti M dikalikan vektor A sama dengan vektor 0. Benar ya? Kalau M-nya 0 kan, 0 dikalikan berapapun kan tetap 0. Oke ya, jadinya kan vektor 0. Oke. M lebih kecil dari 0 itu berarti M dikalikan vektor A, berarti nanti berlawanan dengan arah dengan vektor A. Contoh, ini ada vektor A. Gambarkan vektor 3A ya, gambarkan vektor 3A ya, 3 kali vektor A ini. Berarti kalau digambarkan ini 1, ini 2, ini 3. Lihat, 3-nya di sini kan positif. Benar ya? M lebih besar daripada 0. Berarti arahnya tetap ya ke kanan. Oke. Ini adalah 3 kali vektor A. Contoh, gambarkan vektor negatif 2 kalikan vektor A. Berarti arahnya akan berlawanan. Ya. Besarnya 2, nah, arahnya tapi berbeda dari vektor A-nya. Tadi awalnya kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Ini adalah negatif 2 dikalikan vektor A. Seperti itu ya, hasil kali vektor A. Kita masuk ke pembahasan contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Pada gambar di samping diketahui vektor PQ sama dengan vektor A, vektor QR sama dengan vektor B, vektor RS sama dengan vektor C. Ya, oke. Kemudian pertanyaannya ini. Nah, sekarang yang bisa kita tentukan pertama kali adalah kita buat di gambarnya ya. Vektor PQ sama dengan vektor A, berarti kita bisa buat seperti ini. Vektor QR sama dengan vektor B, vektor RS sama dengan vektor C. Oke. Titik E ini adalah titik tengah dari RS. Ya, berarti titik E adalah titik tengah RS. Titik F ini adalah titik tengah dari QS. Ya, titik F ini adalah titik tengah dari QS. Oke, nyatakan vektor-vektor ini. Ya, ada 7 soal ini dalam bentuk vektor A, vektor B, dan vektor C. Jadi diminta nanti bentuknya dalam ini. Oke. Tadi kita sudah dapatkan ya, ini keterangannya di soal. Yang bisa kita peroleh, vektor PQ sama dengan vektor A, vektor QR sama dengan vektor B, vektor RS sama dengan vektor C, vektor QF, ya vektor QF itu sama dengan vektor FS, ya. Arahnya kan sama ke sana. Sama dengan setengah dari vektor QS. Kemudian vektor RE itu sama dengan vektor ES sama dengan setengah dari vektor RS, ya. Seperti itu. Oke. Kita jawab yang pertama. Vektor PS itu bagaimana? Cara kita menentukan vektor PS dalam bentuk vektor A, vektor B, vektor C. Kita buat. Vektor PS itu adalah vektor PQ tambahkan vektor QR tambahkan vektor RS. Benar ya? Oke. Berarti vektor PS adalah vektor A tambahkan vektor B tambahkan vektor C. Sudah terjawab seperti itu. Kita jawab yang B. Vektor Fs bagaimana ya? Vektor Fs itu berarti dari F ini ke S ini. Oke.
Oke. Vektor fx itu kan bisa kita dapatkan dari vektor fq tambahkan vektor qr tambahkan vektor rs. Ya. Vektor fq ya itu adalah setengah dari vektor sk. Oke. Ditambahkan vektor qr tambahkan vektor rs. Oke. Vektor fs sama dengan setengah ya. Vektor sk ini adalah vektor sr ditambahkan vektor rq. Benar ya? Vektor sk adalah vektor sr tambahkan vektor rq. Oke, ya jadi lihatnya ini. Pangkalnya s, ujungnya q. Pangkalnya s, ujungnya q. Kan seperti itu. Oke, berarti vektor fs adalah setengah dari vektor sr itu adalah negatif vektor c. Benar ya? Karena vektor rs kan vektor c. Oke. Ditambahkan negatif dari vektor b, ditambahkan vektor b, ya, ditambahkan vektor c, ya, seperti itu. Berarti vektor fs adalah negatif dari negatif setengah vektor c dikurangi setengah vektor b, ditambahkan vektor b, tambahkan vektor c. Kita bisa buat vektor fs adalah setengah vektor b, tambahkan setengah vektor c. Seperti itu. Ini tadi kita sudah bahas A dan B, sekarang kita cari yang C. Vektor PF, ya vektor PF. Berarti dari P nanti jadinya titik pangkalnya P, titik ujungnya nanti F ya. Vektor PF itu kan vektor PQ tambahkan vektor QF. Ya kan? Berarti vektor PQ tambahkan vektor FS ya. Karena kan kita dapatkan di sini ya. Vektor QF itu kan sama dengan vektor FS ya. Oke, berarti bisa kita ganti dengan vektor fs. Oke, itu sama juga. Oke ya. Karena kita sudah dapatkan vektor fs di soal B, jadi bisa kita pakai seperti itu. Vektor pf sama dengan vektor A tambahkan vektor fs-nya ini ya, setengah vektor B tambahkan setengah vektor C. Berarti sudah dapat. Yang D, vektor fe. Ya, vektor fe. Oke. Seperti ini, berarti bisa kita buat vektor f itu adalah vektor fs tambahkan vektor se. Ya. Vektor fs itu adalah setengah dari vektor qs. Ya, setengah dari vektor qs. Ya, jangan sampai kebalik ya, bukan setengah dari vektor sk ya, tapi setengah dari vektor qs tambahkan setengah dari vektor sr. Ya. Vektor se ini adalah setengah dari vektor sr. Ya, jangan sampai terbalik. Vektor SE adalah setengah dari vektor SR. Oke. Berarti setengah dikalikan vektor QS itu bisa kita buat menjadi vektor QR tambahkan vektor RS, ditambahkan negatif setengah dari vektor RS. Ya. Kemudian setengah dari vektor QR itu adalah vektor B, vektor RS adalah vektor C, dikurangi setengah dari vektor C ya. Vektor RS itu kan vektor C ya kan? Seperti itu. Jadi bisa kita buat vektor FE adalah setengah vektor B ditambahkan setengah vektor C dikurangi setengah vektor C, hasilnya adalah setengah vektor B. Kita bahas yang E, vektor PR. Oke. Vektor PR adalah vektor PQ tambahkan vektor QR. Vektor PR adalah vektor A tambahkan vektor B. Terjawab. Yang F, vektor PE. Ya, ini P ke E. Berarti vektor PQ tambahkan vektor QR tambahkan vektor RE. Vektor PQ adalah vektor A, vektor QR adalah vektor B, vektor RE adalah setengah dari vektor C. Terjawab. Yang G, vektor SQ. Ya, vektor SQ. Oke. Ini adalah vektor SR ditambahkan vektor RQ. Vektor SR itu adalah negatif vektor C, vektor RQ adalah negatif dari vektor B. Ya, berarti negatif vektor C dikurangi vektor B. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, pada gambar di samping ini, jika titik C, jadi ini titik C, titik tengah AB, ya, titik tengahnya AB. Oke, tunjukkan bahwa vektor C, ya, vektor C itu yang ini, sama dengan setengah dikalikan vektor A tambahkan vektor B. Kita tahu dulu, kita dapatkan di soal, vektor A itu sama dengan vektor A, vektor OC itu adalah vektor C, vektor OB adalah vektor B.
tambahkan AC, vektor AC ya, kalau kita menggunakan vektor ya, ini kan vektor AB ya. Berarti kalau vektor AC sama dengan vektor CB, sama dengan setengahnya dari vektor AB. Oke. Sekarang kita jawab ya. Vektor C itu kan sama dengan vektor OC. Berarti vektor OC itu bisa kita cari, salah satu caranya adalah dari vektor OA tambahkan vektor AC. Berarti vektor OC sama dengan vektor OA ditambahkan setengah dari vektor AB. Vektor OC sama dengan vektor OA ditambahkan setengah dari vektor AB itu adalah bisa kita dapatkan dari vektor AO ditambahkan vektor OB. Berarti vektor OC adalah sama dengan vektor A ditambahkan setengah dari negatif dari vektor A. Ya, vektor AO adalah negatif dari vektor A ditambahkan vektor B. Sehingga vektor OC adalah vektor A dikurangi setengah vektor A ditambahkan setengah vektor B. Jadinya vektor OC adalah setengah dari vektor A tambahkan setengah vektor B. Kalau kita buat seperti ini yang diminta di soal, berarti vektor C sama dengan setengah dikalikan vektor A tambahkan vektor B. Terbukti. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di contoh soal yang ketiga ya. OPQR ini adalah satu jajar genjang ya. OPQR itu satu jajar genjang. M titik tengah dari OP, kemudian 3 kali OR sama dengan 2 kali OK. Ya, 3 kali OR sama dengan 2 kalinya OK. Oke, 4 kali PL. 4 kali PL itu sama dengan 3 kalinya PR. Kemudian vektor OP itu sama dengan 4 kalikan vektor P, dan vektor OR sama dengan 2 kali vektor R. Nyatakan vektor berikut ini, 4 soal ini, dalam bentuk vektor P dan vektor R. Oke. Kita dapat data di soal seperti ini ya. Vektor OP gini, kita mulai dari sini dulu ya. Vektor OP sama dengan 4 kali vektor P. Berarti kalau mau dibuat seperti itu, vektor OP dengan pangkalnya O, titik ujungnya adalah P ya. Kalau kita buat seperti ini. Nah, karena jajar genjang, vektor OP akan sama dengan vektor RQ ya. Kita dapatkan yang pertama itu. Vektor OP sama dengan vektor RQ. Berikutnya adalah vektor OR adalah besarnya itu bisa dibuat 2 kali vektor R ya. Vektor OR itu yang ini, titik pangkalnya O, titik ujungnya R. Oke, berarti bisa kita buat seperti ini ya. Vektor OR ya, berarti arahnya ke sana akan sama dengan vektor PQ ya. Vektor OR sama dengan vektor PQ ya. Itu datangnya dari sini ya. Vektor OR ini sama dengan vektor PQ. Oke. Kemudian vektor RK ya atau vektor OK juga arahnya pasti sama dengan vektor OR ya, arahnya kan juga akan ke arah sana seperti itu. Sehingga data yang vektor OM ini sama dengan vektor MP karena di sini ya M kan titik tengah OP ya. Berarti vektor OM akan sama dengan vektor MP itu setengah dari vektor OP. Kemudian 3 kali vektor OR sama dengan 2 kali vektor OK. Kalau dibuat perbandingan seperti ini, 4 kali vektor PL sama dengan 3 kali vektor PR ya. Dibuat perbandingan seperti itu. Sekarang kita jawab yang A. Vektor PL. Vektor PL itu ini ya. Itu bisa kita dapatkan. Vektor PL itu kan berarti kalau kita gunakan perbandingan di sini adalah 3/4 dari vektor PR. Oke, vektor PR adalah vektor PQ tambahkan vektor QR. Oke. Berarti 3/4 dari vektor OR ya. Vektor PQ itu kan sama dengan vektor OR ya. Ditambahkan vektor PO ya. Vektor QR itu kan sama dengan vektor itu ya, PO. Oke, seperti itu. Ya. Supaya karena di soal kan adanya kan datanya hanya vektor OP dan vektor OR ya. Bentuknya vektor P dan vektor R itu. Berarti 3/4 kalikan 2 kali vektor R. Oke. Ditambahkan negatif dari 4 kali vektor P ya. Vektor PO kan negatif dari 4 kali vektor P. Berarti 3/2 dikalikan vektor R dikurangi 3 kali vektor P. Vektor OL ya, vektor OL itu bisa kita dapat dari vektor OP ya
ditambahkan vektor PL. Ya, karena kita sudah dapat di A, bisa kita pakai. Vektor OP adalah 4 kali vektor P, tambahkan 3/2 vektor R dikurangi 3 kali vektor P, jadinya vektor OL sama dengan vektor P tambahkan 3/2 vektor R. Seperti itu. Ini tadi kita sudah jawab yang A dan B. Kita jawab yang C. Vektor LM bagaimana? Vektor LM itu adalah vektor ini ya. LM ini bisa kita dapatkan dari vektor LP ditambahkan vektor PM. Oke. Vektor LP adalah negatif dari vektor PL. Vektor PM adalah negatif dari vektor MP. Berarti vektor LM adalah negatif dari vektor PL dikurangi setengah dari vektor OP. Ya kan? Vektor MP adalah setengah dari vektor OP. Ya. Vektor MP sama dengan setengah dari vektor OP. Kita bisa ganti vektor PL-nya dengan yang jawabannya di A tadi ini. Kemudian vektor OP-nya bisa kita ganti dengan 4P. Ya, 4 kali vektor P itu. Kita dapatkan hasilnya negatif 3/2 kalikan vektor L tambahkan 3 kalikan vektor P kurangi 2 kali vektor P. Jadinya vektor LM sama dengan vektor P dikurangi 3/2 vektor R. Seperti itu. Ini tadi sudah terjawab yang C, sekarang yang D. Vektor KM bagaimana ya? Vektor KM, ini K-nya di sini, M-nya di sini ya. Vektor KM bisa kita dapatkan dari vektor KO ya, ditambahkan vektor OM. Oke ya. Vektor KO itu adalah negatif dari vektor OK ya, negatif dari vektor OK. Kenapa? Karena di soal tadi datanya kan ada ini ya, vektor OK. Jadi kita akan pakai itu. Ditambahkan vektor OM. Oke. Vektor KM adalah negatif dari 3/2 dari vektor OK itu vektor OK itu adalah 3/2 dikalikan vektor OR kan? Ditambahkan vektor OM adalah setengah dari vektor OP ya. Vektor OM itu kan setengah dari vektor OP. Berarti vektor KM adalah negatif 3/2 kalikan vektor OR-nya adalah 2 kali vektor R setengah kalikan 4 kali vektor P. Jadi dapatnya vektor KM sama dengan 2 kali vektor P dikurangi 3 kali vektor R. Seperti itu sudah terjawab semua ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Sudah memperhatikan penjelasan mengenai vektor, ya, pengertian vektor, juga contoh soalnya, dan tetap bersemangat untuk mengerjakan latihan soal.